warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Bhinneka Karya Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru yang baik harus mampu mengetahui dan memilah-memilih mengenai motivasi perilaku manusia. Apabila motivasi menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman dan juga mendapat imbalan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi tersebut adalah sebuah motivasi eksternal dari luar diri dari seorang murid. Kemudian, apabila yang menjadi dasar orang melakukan mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka hal tersebut adalah merupakan motivasi internal. Maka seorang guru yang baik harusnya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir mengenai motivasi eksternal dari dalam diri seseorang atau siswa. Kemudian yang ketiga adalah mengenai posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, hendaknya seorang guru yang baik harusnya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Guru yang berperan sebagai seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri seorang murid. Kemudian yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya yaitu adalah menjadikan individu sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi seorang guru penggerak. Yang pertama mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan nasional, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan berpusat menuntun atau tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada seorang diri murid. Kemudian, mengenai nilai dan peran guru penggerak, maka budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian,
Berkaitan dengan visi guru penggerak, maka salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk pada sebuah refleksi, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus diresapi bersama dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari motivasi atau mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya biasa lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai seorang guru yang baik, maka saya harus berperan sebagai seorang manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian bagaimanakah perasaan Anda terkait mengalami hal tersebut? Maka perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Maka hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal dari diri seorang murid untuk mulai melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian hal-hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dalam mengatasi permasalahan murid, hendaknya menjadi seorang manajer. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, kita berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, sebuah posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah setiap kali menangani murid bermasalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian permasalahan seorang murid. Perasaan saya menjadi sangat senang dan juga tenang dalam menangani permasalahan murid, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri seorang murid. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya dilaksanakan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar dapat menjadi suatu kebiasaan atau penumbuhan karakter yang dapat melekat pada diri anak dimanapun berada, baik di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pergaulan anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan karakter yang positif dan nilai-nilai positif yang baik, sehingga menjadi manusia dengan berbudi luhur dan juga dapat beradaptasi dengan lingkungan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dan juga saya paparkan. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.